juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat yang ada di online, TikTok, YouTube maupun Instagram, juga jamaah yang kami cintai di masjid tercinta Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Dan untuk sahabat-sahabat di rumah, coba dicek suaranya masuk atau tidak, terdengar bagus seperti biasa atau ada yang kurang. Kalau memang tidak seperti biasanya, tolong berkenan, mohon berkenan tulis di kolom komentar biar nanti kita tahu dan bisa segera diperbaiki kalau ada suara yang enggak seperti biasanya. Mari sama luruskan niat, mari bulatkan tekad, semua hanya berharap kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Dan kita akan tilawah terlebih dahulu. Kita akan tadabbur Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Silakan dibaca artinya sambil nanti sebentar kita dengarkan artinya serta tafsirnya. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Allah, Zat yang Maha Esa. La ilaha illa hu, huwa rahmanur rahim. Tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia adalah Allah, huwa rahmanur rahim. Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Rahim lagi Maha Penyayang. Dikatakan dalam
sebuah hadis yang diriwayatkan dari Syahr bin Hausyab dari Asma binti Yazid bin As-Sakan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Ada nama Allah yang paling agung di antara dua ayat yang berikut ini. Yang pertama Al-Baqarah ayat 163 yang tadi kita baca. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nama Allah yang paling agung Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Juga di ayat berikutnya Ali Imran ayat 1 dan ayat 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup kekal. Al-Qayyum lagi terus menerus mengurus makhluknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nama Allah agung dan makna la ilaha illahu itu bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Gak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Gak boleh kita beribadah selain kepada Allah. Siapa yang beribadah selain kepada Allah, artinya dia telah berbuat syirik, syirkul akbar, syirik yang paling besar. Inna syirka, dan Allah berfirman, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Jadi dalam ayat ini Allah memperkenalkan bahwa dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang paling mulia, Ismullahil A'zam. Saking mulianya Allah itu sangat-sangat memberitahu kepada kita lewat dua atau bahkan lebih daripada ayat-ayat yang intinya nanti Allah memperkenalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallah huwar rahmanur rahim. Apa yang gak masuk, Mas? Apa yang gak masuk? TikToknya gak masuk. Suara di TikTok gak masuk. Kenapa? Cek 1, 2, 3. Suara di TikTok lebih jelas yang sebelumnya atau lebih jelas yang ini? Cek 1, 2, 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah yang ini masuk feedback. Ini masuk yang ini. Suaranya bergema gak jelas. Mungkin ditukar kali Mas sama yang sebelah sini. Ditukar sama yang ini. Jelas atau bagus? Tapi ini bagus nih. Bentar. Mohon maaf Mas, bentar. Suara yang di TikTok sebelumnya sama yang ini masuk mana? Ini masuk? Belum juga? Ya udah itu berarti. Jelas tapi feedback. Sama yang ini. 1, 2, 3. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Bagus yang sebelumnya atau bagus yang ini? Yang sekarang? Oke, siap. Itu rusak kali ya Mas? Yang kemarin baru mic boyanya. Udah dipakai aja Mas, ditukar ini kali. Ini rusak kali. Kayaknya ini emang dari kemarin gak bisa masuk deh. Ya. Jazakumullah khair. Makasih sahabat. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Jadi itu tentang nama Allah yang agung dalam ayat Al-Quran, Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun makna la ilaha illallah huwar rahmanur rahim, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat 164.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah ila akhir ayat. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, bahtera atau kapal-kapal yang berlayar di atas lautan yang membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah keringnya, dan Allah menyebarkan di bumi itu segala jenis hewan bisa hidup karenanya, dan pengisaran angin dan awan yang Allah kendalikan di antara langit dan bumi. Sungguh semua itu terdapat ayat-ayat keesaan dan kebesaran Allah liqaumi ya'qilun, kepada kaum yang mau berfikir. Hadirin, ini dalam tauhid ada 3. Bisa ditulis. Tauhid pertama, tauhid uluhiyah. Tauhid kedua, tauhid rububiyah. Tauhid yang ketiga, tauhid asma was sifat. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Wah, nanti kalau dipanjangin uluhiyah sama asma wa sifat agak-agak panjang, tapi kita hanya akan fokus kepada tauhid rububiyah. Dan ini penjelasan tauhid rububiyahnya Allah, kemahabesarannya Allah atas apa yang Allah cipta. Yang pertama, penciptaan langit. Siapa yang melihat langit ada tiangnya? Pasti nggak ada. Betapa hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, dan maha berkehendaknya Allah. Langit itu didirikan tanpa tiang penyangga. Hebatnya Allah, luar biasa dahsyatnya Allah menciptakan langit tanpa tiang. Yang kedua, wal ard. Allah ciptakan bumi, di mana bumi ini dihamparkan tanpa ada pondasi yang mendasarinya. Tapi kalau bumi dilihat dari tempat yang sangat jauh, bumi itu melayang. Ada nggak penyangga bumi? Nggak, bumi itu melayang. Di antara sekian juta atau bahkan miliaran makhluk-makhluk Allah yang Allah cipta, bumi itu melayang. Allah izinkan bumi itu dibiarkan melayang, dihamparkan melayang, lalu bumi berputar. Maha kuasa Allah. Siapa yang bisa menciptakan yang demikian kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang. Siang kepada malam, malam menjadi siang. Itu tanda kekuasaan Allah, jemaah. Apa jadinya kalau hidup kita pagi terus? Dan apa jadinya kalau hidup kita malam terus? Tapi Allah jadikan dengan kemahabesarannya, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Pagi tempat kalian bangun, mengawali hari kalian mencari ridho Allah, lalu kemudian bekerja. Siang pun juga Allah kasih kesempatan kita untuk tetap bekerja, beraktivitas. Sore pun waktunya engkau untuk rehat dan menyiapkan dirimu untuk pulang ke rumahmu, berjumpa dengan keluarga. Malam menjadi tempat istirahat bagimu. Wa ja'alna naumakum subata. Malam sebagai tempat istirahat, malam sebagai tempat untuk kalian merecovery tubuh kalian untuk besok beraktivitas kembali. Yaitu hadirin. Jadi kalau kita mau melihat kepada diri kita, harusnya terhadap perubahan pagi, siang, sore, malam, itu udah cukup beriman kepada Allah. Saking maha dahsyat dan luar biasanya Allah mengatur siang menjadi malam, nanti malam pun juga berubah menjadi siang. Ini saking dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wal fulkil lati tajri fil bahr, dan Allah yang memperjalankan bahtera, kapal-kapal besar, kecil maupun sedang berlayar
tajri fil bahar, melewati daripada lautan yang luas. Kalau kita pakai akal kita nggak nyampe jemaah. Bukankah kapal besar itu beratnya luar biasa? Bukan cuma 1 ton, tapi lebih daripada itu. Belum lagi kapal-kapal besar, kapal-kapal pesiar, kapal-kapal yang mewah, yang di dalamnya punya sekian lantai, yang tiap-tiap lantai ada fasilitas-fasilitas yang prima. Pertanyaannya, kok bisa kapal yang segede itu berlayar di lautan, mengapung di atas laut? Harusnya secara logika dia tenggelam. Tapi Allah kuasakan dengan hukum fisika, itu kapal seberat itu, sebesar itu, dengan fasilitas yang luar biasa mewahnya, dengan luas yang seluas-luasnya, bisa mengapung berlayar di atas lautan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini kalau secara tauhid harusnya kita yakin ini pasti ada pengendalinya. Karena kalau Allah nggak mengizinkan, semua kapal tenggelam, dan Allah maha bisa untuk melakukan itu. Tapi dengan kemahabaikan Allah, maha kuasanya Allah, kapal seberat apapun mengapung di atas lautan. Kecuali siapa yang Allah izinkan tenggelam, maka tenggelamlah ia. Yang keempat, bima yanfa'un nas. Nggak cukup cuma kapal itu nggak tenggelam terus berlayar, nggak cukup cuma di situ, tapi kapal itu membawa kebutuhan manusia. Ada yang kita terima dari ekspor, garamnya atau gulanya atau berasnya atau apapun yang kita terima dan kita bisa konsumsi, atau barang-barang elektronik yang itu lewat jalur laut, atau barang apapun yang lain. Itu karena apa jemaah? Itu karena Allah yang berkehendak. Allah buat mudah alat transportasi itu mengapung di atas laut, melewati, melintasi negara, sampai terus kemudian saling memenuhi kebutuhan makhluk-makhluknya Allah atau manusia yang ada di negara tersebut. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Yang keenam, Allah turunkan air dari langit yang penuh barokah, disebut dengan air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu kemudian air hujan tersebut membasahi bumi dan menghidupkan bumi itu dengan tanah yang subur setelah sebelumnya mautiha, kering, kerontang, mati. Apa jadinya kalau panas terus? Apa jadinya kalau kita nggak pernah merasakan hujan, walaupun cuma setahun sekali? Gersang, panas. Mungkin semua petani-petani itu akan lelah dan capek karena setiap hari harus menyirami satu persatu. Saya nggak kebayang jemaah, kalau setiap petani harus menyirami daripada tanamannya satu persatu. Sedangkan tanah yang dimiliki sekian hektar luasnya, butuh berapa hari untuk menyirami jemaah. Tapi Allah maha baik. Allah turunkan hujan, yang dengan hujan itu tanaman kita tumbuh suburnya. Allah maha baik. Dengan hujan makhluk-makhluk bisa hidup karena ada air yang bisa kita konsumsi. Allah maha baik. Dengan hujan-hujannya itu membasahi tanah-tanahnya, menyerap air, di bawah ada cadangan air, sehingga air itu bisa kita pakai untuk makani, minumi hewan-hewan ternak kita, yang ayam, yang hewan ternak kita, yang ayam, yang kambing, yang sapi, yang lainnya. Mereka minum dari air yang Allah karuniakan. Di antaranya juga ada yang bergembira dengan turunnya hujan, karena Allah menurunkan air hujan itu disebut dengan air yang penuh barokah. Quran surah Qaf ayat yang ke-9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit untuk kalian semua ma'an, air, mubarakan, yang penuh barokah. Jadi kalau kita mau dapat air yang barokah, pastikan air itu salah satunya adalah air hujan. Yang keenam, wa bassa fiha min kulli dabbah.
yang karena air tersebut menjadi hiduplah dabbah, hewan-hewan melata yang ada di atas muka bumi. Karena air. Sekian persen dalam tubuh kita ini isinya air. Orang bisa tahan gak makan selama 1 pekan, mungkin 5 harian, dia tahan, mungkin bisa tidak makan. Tapi kalau orang gak minum, dia akan lebih cepat matinya daripada gak makan. Maka setiap kita tuh butuh air, hadirin. Air sangat kita butuhkan. Apa jadinya hidup kita tanpa air? Coba direnungkan jamaah yang dirahmati Allah. Apa jadinya hidup kita tanpa air? Mau nyuci gak bisa, mau minum gak ada air. Mati semua manusia kalau hidup tanpa air, jemaah. Mati umat manusia kalau hidup tanpa air. Yang ketujuh, wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Dan Allah menyebarkan di bumi segala jenis hewan, dan Allah mengatur angin, dan Allah mengatur awan yang dapat dikendalikan antar langit dan bumi. Jadi Allah yang mengatur angin. Kalau angin itu terlalu kencang, mungkin kita baru bangun rumah udah hancur. Anginnya berpindah ke tempat lain, kita bangun lagi, anginnya lewat, hancur lagi. Tapi Allah yang ngatur angin. Angin itu dibuat sepoi-sepoi, angin itu dibuat nyaman, sampai-sampai kita kadang bisa istirahat. Kadang-kadang kita bisa merenung sejenak. Kadang-kadang kita ngerasain nyaman karena anginnya, jamaah, sepoi-sepoi. Enak banget anginnya, sejuk udaranya. Ditambah lagi pemandangannya hijau. Point of view-nya gunung. View-nya ngelihat ke kanan, gunung lagi. Ngelihat ke kiri, gunung lagi. Ngelihat ke depan, ke belakang, gunung lagi. Atau perbukitan yang hijaunya luar biasa. Sudah mah anginnya sepoi-sepoi, pemandangannya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, ada Telaga Menjer. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Kita hidup jemaah di tengah-tengah maha baiknya Allah, mengizinkan segala pemandangan ada di hadapan kita. Depan, belakang, kanan, kiri kita, semuanya ciptaan Allah. Maka hadirin, ini kemahabesaran Allah. Dalam tauhid disebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ayatil liqaumi ya'qilun. Dan itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Jadi kalau mereka berakal, kita nih berakal, harusnya kita melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Gimana Allah mengatur angin, angin itu datang sepoi-sepoi, sejuknya luar biasa. Allah juga atur awan, di mana awan ini diatur oleh Allah tetap menghujani tempat-tempat yang perlu dihujani. Awannya dipindah, Allah yang memindahkan, Allah yang mengatur itu semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita beranjak jamaah dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-165. Ayat yang ke-160, ayat yang ke-165 kan? Betul. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala dengan segala penciptaan yang Allah hadirkan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadai yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan keadaan orang-orang musyrik di dunia berikut dengan siapa mereka sebenarnya.
Di antara sikapnya orang-orang musyrik adalah mereka membuat tandingan-tandingan bagi Allah, dan mereka mencintai tandingan bagi Allah sama seperti mereka mencintai Allah. Berarti ada orang, dia Islam, Allah Tuhannya, tapi masih berbuat syirik. Dia tahu bahwa Allah yang menciptakannya, tapi dia masih mempersekutukan Allah. Dia tahu Allah yang Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, tapi dia masih meminta rezeki kepada selain Allah. Itu akan ada orang-orang yang begitu. Mereka mencintai sesembahan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka itu Muslim, mengaku orang Islam, dan mereka mengimani Allah, tapi mereka masih berbuat syirik. Al-Quran sudah mengabarkan sejak lama, mereka itulah orang-orang yang musyrik. Percaya sama Allah, tapi masih percaya juga kepada hal-hal yang klinik. Percaya kepada Allah, tapi masih percaya juga kepada hal-hal yang musyrik, yang syirik. Dia beriman kepada Allah, tapi ritual-ritual tentang keagamaan yang di luar daripada syariat masih mereka jalani. Itu akan ada. Wa minan nas, di antara sebagian manusia, may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka menjadikan ada sesembahan selain Allah, dan mereka mencintai sesembahan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Nauzubillah. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang paling besar itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan dirimu. Itu dosa yang paling besar, jemaah. Kita berbuat syirik padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih makan sama kita, Allah yang kasih rezeki buat kita dan anak kita, Allah yang menghadirkan kita mudah melakukan beramal salih. Allah mudahkan tangan ini digerakkan, kaki ini melangkah, mata ini melihat, telinga ini mendengar, lisan ini bisa bicara. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa paling besar adalah engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan dirimu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu punya karakter. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tulis di kolom komentar, orang beriman itu karakternya sangat cinta kepada Allah. Orang beriman itu karakternya sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah cintanya begitu dalam. Jadi mereka mencintai anak mereka, tapi Allah lebih mereka cinta. Mereka cinta kepada pasangan hidup mereka, mereka cinta kepada orang tua mereka, mereka cinta kepada karyawan-karyawan mereka, mereka cinta kepada sahabat dekat mereka, mereka cinta kepada semua kaum muslimin, dan mereka cinta kepada makhluk Allah yang lain. Tapi cinta mereka kepada Allah jauh lebih besar dari cintanya kepada siapapun di muka bumi ini, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, halawatul iman, termasuk manisnya iman itu adalah ketika kita mencintai Allah wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulullah lebih kita cintai daripada selainnya, daripada selain keduanya. Maksudnya Allah dan Rasulullah itu sangat kita cinta. Gak ada yang lebih kita cinta kecuali hanya keduanya aja yang tadi diutarakan.
cintanya kepada keluarga tidak lebih besar daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Cintanya kepada orang tua, pasangan dan anak, sahabat, kaum muslimin tidak lebih besar daripada cintanya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Disebabkan kecintaan mereka kepada Allah, kesempurnaan pengetahuan mereka tentang siapa Allah, pengesaan mereka tentang kemahaesaannya Allah, maka mereka tidak akan pernah mensekutukan Allah dengan seizin Allah. Sebaliknya, mereka hanya akan beribadah kepada Allah semata, bertawakal hanya kepada Allah semata, mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah semata, dan mereka menjadikan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya, semuanya hanyalah untuk Allah. Kalau orang, teman-teman dirahmati Allah, kalau orang sudah menjadikan semua aktivitas dalam hidupnya, bahkan sampai pun dia meninggal, tujuan hidup dan matinya hanya untuk Allah semata, maka pastikan hamba itu akan dapatkan kebahagiaan yang melebihi memiliki dunia dan semua isinya. Pastikan hamba itu akan memiliki kebahagiaan yang ada di dunia dan kebahagiaan yang ada di akhirat, karena dia telah menjadikan Allah sebagai puncak kebahagiaannya. Allahu Akbar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena dijadikan itu semua untuk Allah. Kemudian firman Allah yang berikutnya, Allah mengancam orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang berbuat zalim. Dengan Allah berfirman, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'a. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu tahu ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat yang Allah berikan pada mereka, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua, maksudnya sekiranya nanti mereka faham, mereka tahu, mereka sadar bahwa di akhirat ada siksaan untuk mereka yang berbuat kemusyrikan, mereka melihat secara nyata bahwa mereka akan diazab atas azab yang sangat pedih, pastilah mereka takut, pastilah mereka tidak akan pernah berbuat syirik, dan Allah lah zat yang maha kuat, yang punya segala kekuatan atas itu semua. Kemudian Allah mengabarkan pengingkaran mereka terhadap berhala-berhala yang dahulu mereka sembah, halaman 536. Allah pun memberitahukan tentang akan berlepas dirinya orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikutinya. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, yaitu ketika orang-orang yang diikuti, public figure yang dicontoh, artis-artis yang di-follow, influencer-influencer yang banyak para pengikut-pengikutnya, itu semua besok akan berlepas diri dari para follower-followernya, akan berlepas diri dari subscriber-subscribernya, akan berlepas diri dari para pengikut-pengikutnya, para fans-fansnya, mereka akan berlepas diri daripada itu. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Gak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh, tolong kami, aku gak bisa. Datang berbondong-bondong kepada Ibrahim, kemarin riwayat Muslim sudah kita pelajari, wahai Ibrahim tolong kami, gak bisa. Datang kepada Musa, wahai Musa tolong kami, gak bisa. Datang kepada Isa, wahai Isa tolong kami, gak bisa. Datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah tolong kami, dan Rasul pun dengan seizin Allah menolong umat-umatnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Akan ada masanya seseorang yang influencer disebutnya, public figure disebutnya, artis-artis disebutnya, atau siapapun yang punya pengikut dalam jumlah yang sangat banyak, mereka semua besok berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Gak bisa nolong, gak ada yang bisa nolong kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai teman-teman yang Allah titipkan punya banyak followers, wahai teman-teman yang Allah sedang anugerahkan punya banyak subscribers, jangan terlena bahwa kelak subscribermu, followersmu akan Allah pintai pertanggungjawaban. Allah akan pintai apa yang dulu kamu berikan pada mereka. Allah minta pertanggungjawabannya atas apa konten yang dulu engkau upload dan engkau suguhkan kepada mereka. Allah akan pintai pertanggungjawabannya. Dulu kita buat apa? Sehingga mereka menjadikan kita sebagai inspirasinya, dan kita mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan itu bagian daripada apa yang kita tanam di benak-benak mereka. Kalau baik maka pahala jariah yang kita dapatkan, kalau buruk maka dosa jariah yang kita peroleh. Karena satu peluru hanya akan bisa menembus satu kepala, sedangkan satu kata-kata atau satu kalimat bisa menembus jutaan kepala manusia. Sehingga hidup mereka berubah, sehingga yang tadinya marah menjadi lembut hatinya, mereka yang malas sholat menjadi rajin sholatnya, mereka yang malas bersedekah menjadi rajin sedekahnya, mereka yang jauh dari Allah menjadi mengenal Allahnya, mereka yang tidak kenal siapa Rasulullah menjadi kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, superhero terbaik di dunia ini, di dunia nyata. Dan kita tahu Rasul tidak pernah bohong. Rasul satu-satunya manusia yang punya pengaruh besar di dunia ini, dan orang kufar pun mengakuinya. 100 tokoh terbaik dunia yang membawa dampak besar bagi perubahan, Michael Hart menulis nomor satunya adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Rasulullah yang gak akan berpaling dari umat-umatnya, dari pengikut-pengikutnya. Rasulullah siap menolong umat-umatnya, Rasulullah menolong pengikut-pengikutnya. Tapi kalau yang lain selain Rasulullah, maka dia gak akan bisa menolong. Bahkan mereka berlepas diri. Dulu kamu ngajarin saya berbuat musyrik kan? Enggak, saya berlepas diri. Tapi dia dapat dosa jariahnya. Dulu kamu yang ngajak saya untuk lalai, melalaikan Allah, melalaikan ayat-ayatnya Allah kan? Enggak, saya berlepas diri dari itu semua. Saya udah bertobat, saya enggak mau bertanggung jawab atas hal itu. Maka jemaah, ada kaidah dari Rasulullah SAW, dan kita tahu almar'u ma'aman ahab. Rawahu Muslim, dan riwayat juga yang lain. Riwayat yang lain juga. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu kelak akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cinta. Kalau yang dia cinta orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang gak pernah mau beriman kepada Allah, kelak kalian dibangkitkan bersama mereka, dalam barisan mereka, dalam golongan-golongan mereka. Dan yang semasa di dunia kalian puja-puja itu, mereka itu gak akan pernah bisa memberi pertolongan sedikit pun kepada kalian. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Satu masa di mana seorang influencer akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Satu masa di mana seorang public figure berlepas diri dari orang yang mencontohnya. Maka hati-hati jemaah. Jadi public figure, jadi influencer, jadi orang yang diamanahkan punya followers banyak, subscriber banyak, harus hati-hati.
Karena itu semua akan dipintai pertanggungjawaban. Hati-hati, postinganmu dilihat orang, dicontoh orang, ditonton orang banyak. Cukuran rambutmu yang di sini ada jalan kutunya, itu bisa jadi nanti dicontoh sama adik-adik kita yang mereka melihat, itu ada jalan kutunya, aku mau dibuatin dong jalan kutunya juga di sini. Akhirnya orang meniru karena mereka menjadikan Anda sebagai figur. Jangan pernah yang buruk-buruk. Berikan teladan yang baik-baik supaya jadinya jatuhnya adalah pahala jariah buat kita, bukan malah jadi dosa jariah. Jadi pahala jariah, jangan jadi dosa jariah. Karena Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusam min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayan qusam min auzarihim syai'." Siapa yang berbuat baik dicontoh oleh orang berikutnya, maka dia panen pahala. Orang yang mencontoh panen pahala, tapi dia yang pertama kali mencontohkan panen pahala para pengikut-pengikutnya, orang yang mengikuti sesudahnya sampai kiamat dan menjadi jariah bagi dirinya. Lalu itu pun akan menjadi pahala yang tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Dan siapa yang berbuat buruk dicontoh oleh orang yang berikutnya, maka dia dapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, kecuali dia bertaubat dan berlepas diri. Illal ladzina tabu wa aslahu. Yang ketiga, wa bayyanu. Kecuali mereka bertaubat lalu memperbaiki diri. Yang ketiga, wa bayyanu, dan menjelaskan kalau saya udah taubat, menjelaskan kalau saya udah hijrah, menjelaskan mohon maaf dulu keliru ya, saya sekarang udah nggak di masa itu, saya berlepas diri atas perbuatan saya di tempo yang lalu. Dan itu wajar dalam kehidupan para orang-orang yang kembali kepada Allah, wajar. Mohon maaf, saya sudah mendeklarasikan diri saya keluar dari perilaku-perilaku yang buruk di tempo yang masa lalu. Saya udah nggak ada di masa itu. Saya udah gak ada lagi di masa itu. Saya udah gak mau berbuat zalim, saya udah gak mau berbuat yang keji, saya udah gak mau mencuri, menyolong, mencopet, saya udah gak mau lagi yang haram-haram. Mereka gak mau. Mereka gak mau. Tabu, mereka taubat. Wa aslahu, mereka memperbaiki diri. Wa bayyanu, lalu kemudian mereka menjelaskan, memproklamirkan kalau saya udah hijrah. Ala munafik, mohon maaf, saya lagi berusaha hijrah. Makasih kalau emang dibilang munafik, tapi perkataanmu gak akan mengganggu saya. Saya tetap akan kembali ke jalan Allah, jadi hamba yang baik semampu saya. Doain ya. Assalamualaikum. Dah gitu aja. Allahu Akbar. Orang yang berhijrah itu orang yang berhijrah itu akan ada aja ujian-ujiannya. Entah cibiran, entah bulian, atau apapun itu jemaah. Tapi orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, mereka akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah cuma karena dunia atau karena wanita, ya maka dia cuma akan dapat dunia atau wanita yang dia kejar. Maka berhijrahlah karena Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat disampaikan. Gak kerasa sudah masuk waktu syuruk untuk wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang sudah membersamai. Semoga sahabat di rumah dimuliakan Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah dunia akhirat, dan dibahagiakan selalu dalam setiap episode kehidupannya. Doa yang sama untuk jamaah tercinta di Masjid Fatimah Garung Wonosobo ini. Teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya ya. Juga buat di antara teman-teman kalau ada yang mau bertanya, sematkan di kolom komentar. Kita mau adakan tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol Mas, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi, dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz mengenai ayat Al-Baqarah 164. Mentadaburi ayat Al-Baqarah 164 ini, apakah ayat itu termasuk pentingnya air, pemeliharaan air sebagai cadangan air tanah dengan penanaman tanaman keras? Dan mohon dijelaskan juga yang dimaksud apakah tauhid uluhiyah dan asma'u sifat. Jazakallahu khairan katsiran. Wa jazakumullah asal jaza Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah yang dimaksud tentang Allah itu salah satu maha kekuasaan, maha kebesarannya adalah menurunkan air hujan dari langit yang menjadi barokah bagi tanaman, hewan, tumbuhan dan semua makhluk Allah di atas muka bumi ini? Iya, kebesaran Allah. Terus bolehkah kita menjaga? Jawabannya sangat harus dijaga. Dihemat dalam penggunaan air, dihemat-hemat dalam penggunaan air, dijaga kebersihannya, harus buat serapan-serapan dengan adanya hijauan-hijauan semampu kita. Kalau udah tinggal di komplek perumahan, ya sudah semampunya. Itu juga salah satunya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kita dengan suatu nikmat, kita harus bersyukur. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Salah satunya menjaga nikmat itu semampu kita dengan penjagaan terbaik agar nikmat itu nggak pergi. Bersyukur dengan alhamdulillah itu yang paling ringan. Tapi bersyukur yang tinggi adalah bersyukur dengan cara menjaga nikmat Allah supaya bertahan lama, supaya nggak pergi, supaya air bersih tetap terus ada di desa kita, di kampung kita, di komplek kita, di klaster kita, di perumahan kita. Jaga jemaah, jangan sampai boros air, dijaga pokoknya. Dan itu termasuk bagian daripada apa yang Mas Hadi tanyakan tadi. Begitu Mas Hadi? Barakallahu fikum. Yang uluhiyah dan asma wa sifat itu gimana? Gampangnya adalah yang Maha Esa, yang wajib diibadahi dengan benar, itu tauhid uluhiyah. Asma wa sifat meyakini nama-nama Allah yang 99 dan sifat-sifat Allah, bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Jadi begitu Mas Hadi. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.